Semua, saya first time di sini. Terima kasih Pastor bagi peluang untuk kesaksian hari ini. Dan saya perkenalkan, saya Clarissa Jael. Saya berasal dari Kampung Sogo, Naringan, Kota Belu. Bersama saya hari ini keluarga saya, ada bapak saya di belakang, juga ibu saya yang beri kesaksian tadi, dan adik saya Cinderella, juga ada suami saya di sini. Saya sudah berkawin ya. Majelis kami baru beberapa bulan yang lalu, bulan September tahun lalu, dan diucapkan sendiri oleh Pastor Justin. Oke, untuk kesaksian saya senang dengan memulakan dengan memungsikan satu petikan nasihat pengetelanan yang ada dalam buku Nasihat Pengetelanan muka surat 154 dengan tajuk Nasihat kepada Orang Muda, yang mana di sana tertulis banyak yang dapat dikatakan kepada orang muda mengenai kesempatan mereka untuk menolong pekerjaan Allah dan dengan belajar berhemat dan menyangkal diri. Banyak yang beranggapan bahwa mereka harus menikmati kesenangan ini dan itu, dan untuk melakukan ini mereka membiasakan diri hidup sejauh yang dapat dicapai dengan pendapatan mereka. Allah menghendaki kita untuk berbuat lebih baik dalam hal ini. Walaupun mungkin miskin, orang muda yang rajin dan hemat dapat menabung sedikit untuk pekerjaan Allah. Saya suka nasihat ini. Bila saya baca, saya rasa saya ditegur. Sebab masa saya belum kawin, saya juga bekerja, dan bila saya dapat gaji saya tidak lupa juga bagi perpuluhan. Tapi perpuluhan saja, tidak persembahan. Dan itu membuat saya sadar yang tindakan saya itu salah, macam kurang tepat untuk saya lakukan secara berterusan. Dan dulu saya menganggap untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini hanya dengan saya berkhotbah, menghadiri PKR, atau ambil bahagian dalam gereja, ikut choir, itu sudah cukup untuk melihatkan diri saya ini sebagai pekerja Tuhan dulu. Tapi sekarang saya sadar bahwa membantu dari segi keuangan juga merupakan satu cara dalam menolong pekerjaan Tuhan. Oleh itu saya mengambil keputusan untuk memberi dengan sistematik bermula pada bulan Mei tahun lalu. Pada awalnya saya dengar tentang persembahan sistematik ini melalui ibu bapak saya sendiri, tapi saya sebagai orang muda yang perasaan ingin tahu itu sangat tinggi, saya memilih untuk tidak mengikut dalam persembahan sistematik. Karena pada masa itu saya berpikir kalau saya ikut persembahan sistematik, mesti ini gaji saya tidak cukup, sebab saya bekerja bukan di Sabah. Jadi kalau bukan di Sabah, apa yang kita pikir? Tiket flight, sewa rumah, makan. Jadi banyak sebenarnya keraguan untuk mengambil keputusan ini. Dan saya beranggapan sebagai seorang belia, saya rasa saya tidak sesuai untuk
melakukan persembahan sistematik ini. Tapi puji Tuhan, saya melihat ibu bapak saya sendiri menjadi contoh, menjadi role model dalam hal ini. Saya melihat bagaimana kehidupan mereka menerima berkat semenjak mereka mengamalkan sistematik ini, dan itu membuatkan saya tertarik untuk memberi persembahan secara sistematik. Selain dari ibu bapak saya juga, saya ada kenal seorang elder dari lepas saya mengikuti acara kerabat 2.0 di Sarawak tahun lalu. Saya kenal satu orang ini dan dia menjelaskan saya tentang persembahan sistematik itu macam mana. Dan di akhir perbicaraan kami, dia mengatakan kepada saya, anak muda, mulailah memberi dengan sistematik dan rasakan berkat Tuhan dalam hubungan perkawinan kamu nanti, dia bilang. Jadi itu juga menjadi satu dorongan bagi saya, macam mana berkat Tuhan yang dia maksudkan. Jadi sudah balik dari Sarawak sampai Sabah, saya berbincang dengan suami saya yang pada masa itu masih tunang saya, dan puji Tuhan dia pun setuju untuk ikut memberi secara sistematik sampai pada hari ini. Pada masa yang sama, rasa syukur saya atas berkat yang Tuhan beri juga mendorong saya untuk memberi dengan sistematik, karena saya sadar segala yang saya miliki ini bukan saya punya, itu datang dari Tuhan. Dan ini memberi saya kesadaran rohani di mana saya memahami bahwa memberi kepada Tuhan itu bukan sekedar kewajiban kita sebagai anak Tuhan, tapi adalah sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Karena bila seseorang benar-benar paham tujuan persembahan itu, tindakan itu lebih bermakna dan bukan sekedar memberi. Dalam memberi persembahan sistematik ini, biasalah orang muda banyak cabaran. Selain dari internet yang kita perlu isi setiap bulan, kita ada komitmen lain kan, terutama yang perempuan, skincare kah, shopping online kah. Jadi itu juga menjadi satu cabaran saya dalam mengembalikan persembahan secara sistematik. Itu membuat saya tidak memberi dengan sepenuh hati dan dengan tidak setia, sebab di atas sebab-sebab inilah yang komitmen lain. Selain itu, saya juga kadang-kadang saya kurang yakin dengan pimpinan Tuhan dalam kehidupan saya, karena saya selalu berpikir bila saya memberi, saya yang akan kekurangan. Jadi puji Tuhan, saya ingat satu janji Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan ialah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apa-apapun. Dengan iman yang percaya kepada Tuhan, Dia akan sentiasa mencukupkan kita. Dengan berkat Tuhan, semenjak saya mula memberi, saya merasa berkat Tuhan itu dalam berbagai bentuk yang tidak terduga. Walaupun bukan dari segi keuangan yang stabil pada saat ini, tapi saya merasa berkat Tuhan itu melalui perlindungan. Kami dari Sogo datang ke Gereja Masyang dan sampai ke sini dengan selamat juga satu berkat Tuhan. Dan kesehatan juga penting. Bila kita banyak duit, tidak guna kalau kita tidak sehat kan.
dan juga kecukupan. Kami tidaklah sampai tidak pernah makan, tidaklah sampai tidak terbayar komitmen lain. Kami sentiasa cukup. Dan kita semua tahu kalau mau kawin, mau dana yang besar kan. Dan dari persiapan majelis perkawinan kami sampailah pada siap majelis dan sampai pada hari ini, satu pun kami tidak halangan. Kami sentiasa cukup. Tidak halangan dari segi keuangan, kesehatan, semua kami cukup. Saya merasa sukacita karena dapat membantu pekerjaan Tuhan melalui persembahan saya. Walaupun kita tidak dapat jalan-jalan ikut pastor buat aktiviti bagi sumbangan ke apa, tapi persembahan kita boleh wakil diri kita untuk membantu pekerjaan Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dulu saya sering merasa ragu untuk memberi secara sistematik. Tapi setelah saya mulai memberi, saya melihat bagaimana Tuhan mencukupkan semua kebutuhan saya. Dan itu bukan dengan cara biasa, tapi dengan luar biasa. Tuhan mengajarkan kita bahwa memberi adalah satu bentuk penyembahan kita dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Saya percaya saat kita memberi dengan hati yang rela, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dalam cara yang kita tidak pernah duga. Seperti dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Jadi mari para belia, jangan berdiam diri, kita ikut serta dengan memulakan tindakan kecil itu, yaitu menjadikan pemberian persembahan sistematik sebagai bahagian dari kehidupan kita dan sebagai cara kita menyokong pekerjaan Tuhan di dunia ini. Karena setiap persembahan sekecil apapun itu adalah bahagian rencana besar Tuhan. Amin. Oke. Untuk kesaksian saya, itu saja yang saya dapat kongsikan, dan saya harap para belia yang seumuran dengan saya juga turut dalam membantu pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Clarissa, ayah Hanis kawin kamu. Ya, apapun para belia, ya mari kita sambut samaran. Amin. Jadi kalau dia boleh, pasti para belia yang lain boleh. Amin. Jadi puji Tuhan, setiap kita para belia dan kecil pasti ada peranan, dan mari kita lakukan selagi ada kesempatan. Baik, untuk tidak membawa masa, kita ke sesi selama seterusnya. Kita persilakan buat Rosalie. Sini, mau sapu? Sini. Bagian media, minta bantuan. Kalau ada? Yes. Selamat petang. Mari berdiri dulu lah sekejap. Karena sudah duduk. Oke, boleh urut kawan di sebelah, kalau boleh. Pastor.